Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan mempresentasikan topik di bab 3 dengan topik kejahatan komputer di internet. Jadi dalam presentasi ini kami akan membahas fenomena kejahatan di dunia maya, ya, yaitu jenis serangan, pelaku, dan hukum yang berlaku hingga contoh kasus yang ada di Indonesia. Jadi sebelum itu izinkan kami untuk bisa memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Okta Elisa dengan NPM 24782090 dari kelas TRI 3C, dan di sini saya bersama rekan saya. Meila Yudiasari dengan NPM 247828082. Saya Yuri Elva dengan NPM 24782097. Oke, di sini kita akan membahas bab 3. Oke, lanjut slide-nya. Nah, di slide 3 ini ada pendahuluan, yaitu kutipan dari Martin Luther King Jr., yaitu penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tetapi tidak memiliki moral. Nah, jadi maksud dari kutipan ini yaitu tuh relevan dengan kejahatan komputer, karena banyak sekali pelaku yang pintar secara teknis tetapi menggunakan ilmunya ini untuk bisa merugikan orang lain. Nah, seperti kasusnya Riveton ransomware pada tahun 2012. Nah, salah satu contoh kasus ini tuh malware yang mengunci komputer korban di tahun 2012, dan menampilkan pesan seolah-olah ini tuh dari FBI. Nah, seakan korban ini melanggar hukum. Jadi tuh untuk membuka komputernya, korban itu diminta bayaran sebanyak $200 yang berbahaya. Nah, ransomware ini tuh menyebar secara otomatis hanya dengan kita membuka situs yang terinfeksi. Jadi itu tuh udah secara otomatis kita terinfeksi karena kita membuka web yang terinfeksi itu. Nah, dalam waktu singkat ini tuh bisa menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan kerugian secara global ya, merugikan jutaan dolar gitu. Nah, pada akhirnya itu korban itu memilih untuk membayar karena takut data-data pentingnya itu hilang. Oke, next. Next. Nah, di sini mengapa insiden semakin banyak? Pertama itu jumlah sistem atau adanya celah keamanan bertambah. Jadi dengan jumlah sistem keamanan yang terus meningkat karena kompleksitas sistem modern, jaringan, server, aplikasi, router hingga ratusan juta baris kode semakin kompleks. Jadi itu semakin besar kompleks peluang yang muncul karena celah keamanan tersebut. Yang kedua itu cloud computing atau data dikelola pihak ketiga. Jadi cloud computing ini tuh memudahkan menyimpan dan mengakses data, tetapi itu menimbulkan resiko seperti enkripsi data dan kepercayaan pada penyedia layanan. Yang ketiga, virtualisasi, yaitu banyaknya VM dalam satu server. Nah, virtualisasi ini tuh membuat satu server bisa menjalankan banyak sistem. Contohnya itu kayak
banyak sistem jika satu diserang maka berpotensi semuanya tuh berpotensi untuk terkena gitu loh, terkena dampaknya. Jadi kalau satu yang udah diserang, jadi semuanya itu berpotensi untuk kena dampaknya. Selanjutnya itu ada BIOS atau perangkat pribadi yang membawa malware. Nah, BIOS ini tuh memudahkan bagi pegawai, namun tingkat pribadinya itu sering dipakai untuk untuk aktivitas non kerja sehingga rawan untuk malware. Yang kelima, perubahan sistem cepat dan ekspektasi pengguna tinggi. Nah, di perubahan sistem yang cepat ini serta ekspektasi yang tinggi ini kan yang di mana perubahan itu kan diinginkan secara instan, yang di mana sesuatu yang diinginkan secara instan itu kadang membuat prosedur keamanannya itu diabaikan karena dia instan gitu. Terus ada bug dan zero day exploit. Jadi zero itu tuh kelemahan atau kesalahan pada software yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Kalau zero day exploit itu tuh serangan yang dimanfaatkan oleh bug sebelum adanya perbaikan dari pembuat software. Jadi bug dan zero day exploit ini tuh celah untuk serangannya. Oke, next. Nah, di sini ada jenis-jenis eksploitasinya. Nah, yang pertama itu di sini ada virus. Nah, virus itu kan menempel pada file dan aktif saat file itu dijalankan. Jadi dampaknya itu mulai dari menampilkan pesan hingga dia merusak hard disk kita. Jadi seperti itu cara kerja si virus. Kalau worm itu mirip virus tetapi bisa menyebar sendiri tanpa aksi gitu loh, tanpa aksi dari pengguna, tanpa kita menjalankan file itu tuh udah menyebar dengan sendirinya. Jadi ini tuh sangat menyebabkan kerugian, mungkin bisa menyebabkan miliaran dolar seperti pada kasusnya di Worm Configure pada tahun 2008 yang mana tuh cara kerjanya itu tuh menyebar melalui celah keamanan sistem operasi Windows, terus menginfeksi komputer tanpa perlu interaksi dari pengguna. Jadi dampaknya itu menginfeksi lebih dari 10 juta komputer di 190 negara dan digunakannya untuk mencuri data, memblokir akses ke situs keamanan, dan menurunkan kinerja pada jaringan, serta membuat kerugian yang mencapai miliaran dolar. Terus di sini juga ada Trojan Horse, yaitu menyebar dengan cara program normal, tetapi dia ini diam-diam mencuri data, memasang keylogger atau memberikan akses jarak jauh. Nah, selanjutnya di sini ada di sini Trojan Horse dan Login Bomb, Yang Login Bomb ini tuh varian dari si Trojan tersebut yang aktif pada kondisi tersebut tertentu. Nah, terus di sini ada spam. Spam itu yang masuk ke email massal yang tidak kita inginkan, bisa membawa malware atau phishing. Nah, di sini ada DOS tag atau DOS ini tuh yaitu membanjiri server dengan permintaan palsu sehingga itu penggunanya tidak bisa mengakses layanan. Terus di sini ada Rootkit. Rootkit itu memberi peretas akses yang tersembunyi yang sangat sulit untuk kita deteksi. Yang terakhir ada phishing.
phishing ini tuh menipu korbannya itu lewat email, SMS, atau telepon. Telepon palsu gitu agar memberi informasi pribadi. Jadi dia tuh jadi dia tuh jenisnya itu mengeksploitasi dan tujuannya tuh sama, pastinya merusak, mencuri data, dan memeras si pengguna tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis pelaku. Jadi pelaku kejahatan cyber itu memiliki latar belakang dan motif yang berbeda. Nah, di mana yang pertama ini ada industrial space, yaitu dia adalah akan mencuri rahasia dagang atau strategi bisnis untuk mencari keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan pesaing. Nah, selanjutnya juga di sini ada cracker. Nah, cracker itu adalah hacker yang bertujuan mencuri atau mencari data demi keuntungan pribadi. Selanjutnya di sini ada malicious insider. Nah, itu adalah ancaman dari dalam. Jadi seperti pegawai yang sengaja mencuri data atau melakukan sabotase. Nah, karena mengenal sistem, mereka menjadi sangat berbahaya. Nah, selanjutnya di sini juga ada hacker. Nah, hacker itu awalnya bermakna positif, yaitu orang yang mendalami sistem komputer. Nah, namun jadi kini istilahnya itu sering disalahartikan, yaitu sebagai seorang penyusup. Selanjutnya di sini juga ada cyber criminal. Nah, cyber criminal itu adalah yaitu mencari uang melalui carding atau pencurian identitas, ransomware, atau menjual data dari curian di pasar gelap. Nah, selanjutnya di sini ada hacktivities. Nah, itu adalah memanfaatkan kemampuan mereka untuk menyuarakan protes politik atau sosial. Misalnya itu kayak meretas situs pemerintah. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini ada hukum dan regulasi. Jadi, hukum itu menjadi alat penting dalam menangani kejahatan komputer. Nah, di komputer ini di Amerika, di sini ada CFA, CVA, USA Patriot Act, Identity Theft Act, Spam, Sarbanes-Oxley, DMCA. Nah, jadi di Amerika Serikat itu Computer Front and Abuse Act atau CFAA itu akan melarang akses tanpa izin dan penyebaran virus. Nah, selanjutnya juga ada Electronic Communication Privacy Act, yaitu dia akan melarang penyadapan komunikasi elektronik. Selanjutnya ada USI Patriot Act, yaitu dia akan memperluas kewenangan aparat untuk menindak terorisme digital. Dan di sini juga ada Digital Millennium Copyright Act, yaitu dia akan melindungi hak cipta digital. Nah, sedangkan di Indonesia di sini hukumnya ada UU ITE 2008 revisi 2016. Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang ketiga ada peran BSN. Nah, yang
keempat ada OJK, dan yang terakhir ada BI. Nah, di Indonesia di Undang-Undang ITE ini dia akan mengatur kejahatan komputer seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan akses ilegal. Nah, selanjutnya juga pemerintah juga akan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu gunanya itu untuk menjaga privasi penggunaan internet. Nah, seperti lembaga BSNN, yaitu dia akan bertugas menjaga keamanan cyber nasional. Nah, sedangkan OJK dan Bank Indonesia dia akan mengamankan transaksi keuangan digital. Selanjutnya kita ke slide 7. Oke, di slide 7 ini trustworthy computing and risk assessment. Nah, di risk assessment ini ada beberapa, yaitu identifikasi aset penting, lalu ada identifikasi ancaman, lalu ada nilai kerentanan, ukur dampak, tentukan prioritas risiko, dan pilih tindakan, yaitu hindari, kurangi, transfer, dan terima. Nah, jadi selanjutnya di sini juga trustworthy computing atau Microsoft, yaitu yang pertama ini ada security, yaitu dia sistem terlindung dari serangan. Nah, jadi di security ini dia akan memastikan perlindungan dari virus, hacker, ataupun ancaman internal. Lalu yang kedua di sini juga ada privacy, yaitu pengguna mengontrol data pribadi. Jadi di privacy ini akan menjamin data pribadi hanya digunakan sesuai pengguna. Nah, yang ketiga ini ada reliability, yaitu sistem harus konsisten dan stabil. Jadi di reliability akan memastikan bahwa layanan tetap stabil meski ada gangguan. Nah, terakhir ada business integrity, yaitu praktik bisnis etis. Nah, jadi di business integrity ini dia akan menutup perusahaan teknologi yang beroperasi secara etis. Nah, untuk menjaga pilar-pilar ini, organisasi perlu melakukan risk assessment, yaitu dia akan mengidentifikasi aset penting, mengidentifikasi ancaman, nilai kerentanan, ukur dampak, tentukan prioritas risiko, dan pilih tindakan, yaitu hindari, kurangi, transfer, dan terima. Oke, selanjutnya ke slide selanjutnya, slide 8. Nah, di slide 8 ini ada security policy and edukasi pegawai. Nah, di sini tujuan dari security policy ini adalah tujuan ruang lingkup, akses, kontrol, password, enkripsi data, dan sanksi. Selanjutnya di sini juga ada edukasi pegawai, yaitu pelatihan dasar keamanan, simulasi phishing, kebijakan penggunaan perangkat pribadi atau BIOS. Yang terakhir ada pembaruan dan pelatihan rutin. Jadi pada slide ini keamanan itu tidak hanya soal teknologi, tapi juga kebijakan dan kesadaran pengguna. Jadi security policy itu menjadi dokumen tertulis yang mengatur hingga sanksi jika aturan dilanggar. Nah, misalnya itu kayak password harus minimal 8 karakter dan diganti setiap 30 hari. Nah, namun kebijakan tersebut tidak cukup tanpa edukasi pegawai. Nah, banyak insiden tuh terjadi karena kesalahan manusia, seperti kayak mengklik link phishing atau menggunakan password lemah. Nah, jadi sebuah organisasi itu harus memberi pelatihan dasar, kayak melakukan
simulasi untuk serangan, melatih kewaspadaan, dan menyosialisasikan aturan Bayon agar perangkat pribadi itu tidak menjadi sumber malware. Jadi edukasi itu harus diperbarui secara rutin karena itu menjadi ancaman cyber yang selalu akan berkembang. Oke, selanjutnya slide yang ke-9. Nah, di slide yang ke-9 ini ada pencegahan, yaitu prevention. Nah, yang pertama ini ada firewall. Nah, firewall itu adalah sharing traffic masuk dan keluar. Nah, jadi di firewall ini dia akan bertindak sebagai gerbang yang memfilter data jaringan berdasarkan aturan tertentu. Misalnya itu kayak menolak koneksi IP dari IP yang mencurigakan. Selanjutnya di sini juga ada intrusion detection system IDS, yaitu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi di IDS ini dia akan mendeteksi pola serangan seperti pemindaian port atau percobaan login berulang. Selanjutnya yang ketiga, di sini juga ada antivirus, yaitu deteksi atau hapus malware. Nah, di antivirus ini kita itu harus selalu memperbarui karena ribuan virus baru itu akan muncul setiap harinya. Nah, yang keempat, di sini ada safeguard insider atau batasi hak akses pemeriksaan pegawai. Nah, di sini di safeguards against insider ini dia penting untuk mencegah penyalahgunaan pegawai. Nah, kayak misalnya itu dengan membatasi hak akses sesuai kebutuhan kerja. Selanjutnya ada pertahanan cyber terorisme, sistem cadangan dan pusat data alternatif. Nah, di sini di pencegahan yang kelima ini dia akan menghadapi ancaman besar seperti cyber terorisme. Organisasi ini harus memiliki sistem cadangan, yaitu redundancy, yaitu pusat data alternatif dan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Nah, yang terakhir ada periodic IT security audits. Jadi audit rutin oleh pihak independen. Nah, jadi security audit ini berkala memastikan semua kebijakan dan teknologi keamanan dijalankan dengan benar, diperbaiki jika ada kelemahan baru. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Meila Yudiasari. Oke, untuk selanjutnya yaitu detection, response, and incident handling, yang dimana pada slide ini detection system IDS atau log monitoring, yang dimana terdapat respon plan yaitu atau rencana respon yang dimana yang pertama notification atau pemberitahuan, kemudian yang kedua ada evidence protection atau perlindungan bukti, yang ketiga ada containment atau membatasi penyebaran, kemudian yang keempat ada eradication atau hapus ancaman, yang kelima ada recovery atau pulihkan sistem, kemudian yang keenam ada follow up atau evaluasi dan perbaikan. Jadi pada slide ini tidak ada sistem yang 100% aman. Jadi organisasi itu harus siap mendeteksi dan merespon insiden, di mana detection system seperti IDS dan pemantauan log itu tuh mengidentifikasi aktif mencurigakan lebih awal. Jadi jika insiden terjadi, maka respon
harus dijalankan, seperti memberi pemberitahuan kepada pihak terkait. Jadi melindungi bukti digital agar dapat digunakan di pengadilan, menahan penyebaran serangan, dan menghapus malware atau akun berbahaya. Jadi untuk memulihkan sistem secepat mungkin, serta akan melakukan evaluasi agar insiden serupa tuh tidak terulang. Jadi semua proses ini tuh harus diakhiri dengan insiden report resmi yang mendokumentasikan jenis insiden, dampak, langkah yang diambil, dan rekomendasi perbaikan. Lalu slide selanjutnya yaitu tujuan identifikasi koleksi, pelestarian, dan analis bukti digital. Yang kedua yaitu ungkap pelaku, bantu investigasi hukum, perkuat keamanan organisasi. Kemudian aspek hukumnya, chain of custody, integritas data atau HAS MD5 atau SHA-1, kemudian sertifikasi CCI dan GCVI dan INCA, yang dimana pada forensik komputer ini adalah sebuah proses ilmiah untuk menemukan kebenaran dari data digital. Jadi spesialis forensik itu tuh mengumpulkan bukti seperti log system, terus file malware, dan konfigurasi jaringan tanpa mengubah data aslinya. Yang dimana mereka tuh harus menjaga chain of custody itu sendiri atau catatan detail setiap langkah pengambilan bukti agar hasilnya tuh dapat diterima di pengadilan. Jadi selain mengungkapkan pelaku, forensik komputer itu membantu organisasi menganalisis kelemahan sistem dan memperkuat pertahanan di masa depan. Lalu selanjutnya pada konteks Indonesia, ada di Indonesia. Nah, poin penting yang diambil di sini yaitu WannaCry 2017, yang dimana terdapat serangan ransomware di Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita. Yang dimana pada WannaCry ini di sini terdapat ancaman kejahatan komputer sudah sangat nyata. Kemudian yang dia tuh melumpuhkan sistem rumah sakit, jadi sehingga data pasien yang terenkripsi itu tuh nggak bisa diakses. Jadi terdapat kebocoran data besar iktp, password, operator seluler. Nah, pada kebocoran ini menunjukkan yang dimana lemahnya patching system. Kemudian phishing atau SMS atau WhatsApp bank dan marketplace. Ini mana pada phishing ini itu tuh marak di aplikasi WhatsApp bank dan SMS serta marketplace. Yang dimana itu tuh mengatasnamakan marketplace ini serta WhatsApp bank ini. Mereka tuh mengatasnamakan aplikasi-aplikasi atau pihak-pihak yang dirugikan ini. Kemudian terdapat spam pinjol. Nah, pada spam pinjol itu mereka tuh spam pinjol ini mereka tuh menyalahgunakan data kontak untuk menekan korban, sehingga korban itu tuh harus mau tidak mau tuh harus melakukan pinjaman online itu sendiri. Kemudian terdapat DDoS KPU serangan saat pemilu. Nah, DDoS KPU serangan pemilu itu tuh mereka tuh meretas atau di-phishing untuk mengulangi atau pemerintahan telah mengesahkan Undang-Undang ITE menggunakan BSSN, sehingga mereka tuh membentuk BSSN dan bekerja sama dengan Polri untuk menindak pelaku. Kemudian di sini terdapat
situs pemerintah atau pesan protes. Kemudian terdapat penegak hukum BSSN, Polri, Undang-Undang ITE. Nah, itu BSSN, Polri, Undang-Undang ITE itu mereka tuh bekerja sama untuk menindak pelaku-pelaku yang ada di Indonesia ini, pelaku-pelaku kejahatan komputer ya, kejahatan sistem di dalam perangkat lunak. Kemudian terdapat ringkasan. Nah, ringkasan ini sendiri yaitu keamanan serta phishing yang sebelumnya sudah dijelaskan, serta hacktivis, serta cyber teroris, serta terdapat regulasi hukum AS, Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, serta BSSN. Semua ini sudah dijelaskan oleh teman saya, yang dimana Trusted Computing, Risk Assessment, Security, Polisi, Edukasi. Jadi pada ringkasan ini tuh menekankan bahwa keamanan IT itu adalah kebutuhan utama, yang dimana jumlah insiden itu terus meningkat akibat kompleksitas sistem. Jadi adopsi cloud, biot, bug, dan zero day yang menyeluruh. Lalu di sini ada istilah kuncinya. Jadi kejahatan cyber dilakukan melalui berbagai metode. Sepertinya ini juga sudah dijelaskan ya, yang dimana terdapat virus, worm, trojan, spam, rootkit, DDoS, hacker, cracker, dan trustworthy computing, risk assessment, security policy, computer forensic, zero day attack. Yang dimana pada saat ini tuh penting, yang dimana serangan sebelum patch tersedia. Jadi pada slide 14 ini tuh merangkum semua penjelasan pada yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian slide selanjutnya yaitu slide diskusi. Pada slide diskusi ini terdapat atau salah. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya. Jadi, kan apakah membayar tebusan ransomware itu benar ataukah salah? Jadi, menurut saya kalau kita membayar tebusan ransomware itu atau semacamnya, kita membayar tebusan, itu adalah tindakan yang sebaiknya menurut saya dihindari. Karena kenapa? Karena dalam materi yang ada di bab 3 itu dijelaskan bahwa bahwa ransomware seperti Riveton dan WannaCry itu tuh memang memaksa korbannya itu untuk membayar agar datanya itu dikembalikan atau dibuka untuk dikembalikan. Tetapi dengan cara kita membayar tebusan itu justru itu yang memberikan peluang, memberikan inisiatif kepada si pelaku itu untuk bisa melanjutkan kejahatannya. Jadi hal ini tuh membuat si pelaku tuh lebih
membuka jalan mereka untuk lebih melakukan kejahatannya. Nah, jadi selain itu tuh dengan kita membayar uang tebusan yang mereka minta itu tidak menjamin juga data yang dikembalikan oleh mereka itu benar-benar dipulihkan oleh mereka. Nah, langkah yang tepat menurut saya itu yang pastinya itu dengan melakukannya pencegahan, seperti kita itu melakukan backup secara rutin, terus kita memasang antivirus, serta kita itu segera melaporkan ke pihak yang berwenang seperti BSSN atau kepolisian agar si pelaku ini bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi menurut saya itu untuk membayar tebusannya itu sebaiknya jangan, karena tidak menjamin data kita kembali. Oke, di sini saya akan membacakan. Oke, itu saja mungkin jawaban dari saya, dan di sini saya akan membacakan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana seharusnya perusahaan menangani kebocoran data. Untuk teman-teman saya persilakan untuk menjawabnya. Jadi mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Okta. Nah, bagaimana seharusnya perusahaan menangani kebocoran data? Nah, jadi mungkin sebuah perusahaan itu harus memiliki rencana respon insiden atau bisa disebut dengan respon plan, itu kayak yang dijelaskan dalam materi tadi. Nah, jadi langkah pertamanya itu ada notification, yaitu kita akan segera memberitahu kepada pihak internal, pelanggan dan regulator seperti BSSN atau OJK yang terkait sektor keuangan. Nah, yang kedua, kita dapat melakukan containment untuk membatasi penyebaran. Kayak misalnya memutuskan jaringan yang terdampak. Nah, yang ketiga itu kita dapat melakukan eradication dengan menghapus malware atau menutup celah keamanan. Nah, yang keempat itu kita dapat recovery untuk memulihkan sistem dan layanan secepat mungkin. Nah, yang terakhir itu kita dapat membuat laporan resmi dan melakukan evaluasi agar insiden tersebut tidak terulang. Nah, jadi kejujuran dan transparansi itu sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, jadi mungkin untuk kesimpulannya itu bagaimana seharusnya perusahaan itu menangani kebocoran data, itu mungkin kita akan menggunakan respon plan, yaitu yang pertama kita akan notification, lalu containment, lalu eradication, recovery dan evaluasi. Jadi transparansi dan pelaporan itu ke regulator atau pelanggan. Nah, oke, mungkin sekian dari saya untuk pertanyaan yang kedua ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan poin yang ketiga, yaitu lebih baik investasi pada pencegahan atau deteksi dan respon. Apakah rekan saya akan menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dimana lebih baik investasi pada pencegahan atau deteksi respon. Yang dimana menurut pendapat saya, yang dimana keduanya tuh sama-sama penting. Jadi kita tuh tetap harus ada pencegahan, pencegahan itu tuh menjadi prioritas utama. Yang dimana pada materi yang dipelajari pada bab 3 itu menekankan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Jadi kita tuh harus melakukan pencegahan. Namun lapisan pencegahan seperti firewall, IDS, antivirus, dan kebijakan keamanan serta edukasi pegawai dapat menurunkan resiko secara signifikan.
Di mana pencegahan yang kuat membuat, namun organisasi juga tuh harus tetap menyiapkan sistem deteksi dan respon, karena serangan zero day itu dan incident rate bisa lolos meskipun pencegahan itu sudah ketat. Jadi strategi terbaik adalah kombinasi pencegahan berlapis dengan deteksi respon yang cepat. Jadi poin pentingnya itu tuh harus melakukan pencegahan serta prioritas awalnya, di mana prioritas awal kita tuh firewall, IDS, dan antivirus itu sendiri serta edukasi. Kemudian kita tuh akan melakukan deteksi dan respon tetap, yang mana wajib karena zero day dan incident rate itu sendiri. Kemudian strategi terbaik kita tuh yaitu melakukan kombinasi keduanya, yang dimana kita melakukan pencegahan berlapis dengan deteksi respon yang cepat. Jadi itu tadi jawaban dari saya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kami dan pembahasan diskusi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.